Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat malam. Kami di sini selaku kelompok 6 akan menjelaskan terkait dengan analisis terhadap implementasi TRIPS terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 6. Yang pertama ada dari Mandala Aprilia, selaku saya sendiri. Kemudian ada teman saya, Laksamana Christian. Kemudian ada Matius Surya. Kemudian ada M. Abiyasa Supriyadi, kemudian ada Muhammad Nabil Lutfiandi, dan juga yang terakhir ada Salsabila Cahya Aryawati. Baik, terkait dengan pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu peserta dari negara turut serta menandatangani dokumen akhir putaran Uruguay atau GATT, di mana TRIPS termasuk salah satu di dalam kesepakatan tersebut. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan TRIPS. Penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga pembuatan produk hukum baru di bidang hak kekayaan intelektual. Persetujuan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya mengenai persetujuan TRIPS, aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan hak milik intelektual. Secara umum, persetujuan TRIPS berisikan norma-norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang hak kekayaan intelektual, di samping pengaturan mengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil pelanggaran hak. Berikutnya mengenai pembahasan. Sebagai konsekuensi dari adanya peratifikasian konvensi internasional di bidang hak cipta dimaksud, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengharmonisasikan undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual agar selaras dengan ketentuan-ketentuan konvensi internasional yang telah diakomodir di dalam Agreement Establishing the World Trade Organization. Upaya pemerintahan Indonesia terkait dengan tuntutan untuk menyesuaikan undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual dengan ketentuan konvensi internasional yang telah diakomodir dalam Agreement Establishing the World Trade Organization adalah dengan mengesahkan 7 undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual. Satu dari 7 undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual yang disahkan oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Nomor 4 mengenai Undang-Undang Hak Cipta tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum HKI Indonesia di bidang hak cipta dengan persetujuan TRIPS. Hal ini terlihat jelas dari konsideran UU tersebut bahwa penyesuaian UU hak cipta merupakan konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPS. Selanjutnya, dalam penegakan hukum hak cipta, TRIPS juga mengatur persyaratan khusus yang terkait dengan tindakan di tapal batas negara. Dalam hal ini, negara anggota diharuskan untuk mencegah terjadi pengimporan atau pengeksporan barang-barang hasil pelanggaran HKI dengan cara penundaan dilepaskannya barang-barang tersebut oleh pabean. Namun, pengaturan semacam ini tidak terdapat dalam UU Hak Cipta 1997. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, khususnya pasal 54 sampai pasal 63 yang mengatur pengendalian impor dan ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pejabat bea cukai diberi kewenangan baik berdasarkan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri yang dibuat atas permintaan pemilik atau pemegang hak cipta maupun secara ex officio atau jabatan seorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangan pada lembaga lain untuk menangguhkan pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean jika berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang dilindungi di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan Undang-Undang Rahasia Dagang dengan TRIPS dan WTO. Yang pertama, sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang pengesahan pembentukan Organisasi Perdagangan Nasional atau WTO. Indonesia memiliki keterkaitan untuk melaksanakan ketentuan tentang rahasia dagang dan ketentuan hak kekayaan intelektual lainnya yang terdapat dalam TRIPS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang merupakan peraturan implementasi dari TRIPS dan GATT. Pengaturan ini sebelumnya tidak berarti tidak ada, karena sebelum TRIPS disepakati sudah ada ketentuan tentang rahasia dagang di berbagai undang-undang. Meskipun belum secara tegas dikelompokkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, yang merupakan implementasi dari TRIPS. Informasi yang dirahasiakan diatur dalam bab 7 pasal 39 TRIPS ayat 1 sampai ayat 3. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebagai negara anggota Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan yang memungkinkan perorangan dan badan hukum untuk dipublikasikannya, diberikannya kepada pihak lain, atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu informasi yang dikuasai secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur sepanjang informasi tersebut merupakan rahasia. Sebagai anggota WTO, maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan haki yang ada di ketentuan TRIPS, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPS tidak merugikan kepentingan Indonesia. Pada UU Nomor 30 Tahun 2000 menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk UU yang mengatur dan mengelompokkan rahasia dagang secara spesifik sebagai bagian dari haki sesuai dengan klasifikasi TRIPS. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur dan mengelompokkan rahasia dagang secara spesifik sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual sesuai dengan klasifikasi TRIPS, sehingga kebutuhan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai dengan ketentuan dalam Agreement on Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights persetujuan TRIPS. Perlindungan hukum atas informasi rahasia dagang akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Oleh karena itu, maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan hak kekayaan intelektual yang ada dengan ketentuan TRIPS, antara lain rahasia dagang. Baik, mungkin sekian yang dapat kami paparkan dan kami jelaskan terkait dengan hubungan TRIPS dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Mungkin sekiranya apa yang kami paparkan dan kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang berguna bagi kita di masa depan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.